Selamat siang Ibu-Ibu Bikor dan Ibu Bidan Desa semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Siang ini saya akan membahas ulang masalah pelaporan KIAKB, terutama di bagian laporan KB. Karena ternyata setelah masuk di Dinkes, banyak yang ragu tentang pelaporan KB-nya. Mungkin kemarin waktu penjelasan waktunya terlalu singkat, jadi agak buru-buru, banyak yang kurang paham. Ini langsung saya share format KB-nya. Ini udah jelas, ya. Saya kecilkan dikit biar kelihatan. Nah, Ibu, di sheet KB, sheet nomor 5 ini sebenarnya ada 4 bagian penting yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu poin pertama adalah poin sasaran yang kolomnya di warna hijau ini. Jadi ada sasaran pus, jumlah pus berapa, jumlah pus 4T-nya berapa, jumlah KB aktif berapa, jumlah sasaran ibu bersalinnya berapa. Nah, untuk sheet sasaran warna hijau. Kemudian poin berikutnya, poin kedua adalah poin pelayanan KB. Ini warnanya abu-abu. Di poin pelayanan KB ini adalah isinya berapa jumlah KB baru yang jenengan layani pada bulan ini. Jadi yang jenengan isi itu cukup yang kolomnya warnanya putih. Yang kuning, pink, dan biru ini dibiarkan karena nanti otomatis terisi. Untuk bulan Januari kuning kosong, tapi untuk Februari nanti bisa terisi. Saya contohkan, misalkan Puskesmas A, bulan Januari ini ada peserta KB baru, yang otomatis menjadi peserta KB aktif ada 20. Cukup diisi yang kolom putih. Yang kuning kosong karena memang baru. Kemudian untuk Februari, ini yang kuning udah bisa terisi. Yang baru di bulan Januari otomatis menjadi lama di bulan Februari. Nah, nanti sama, ulangi lagi. Di Februari jenengan punya KB baru, KB aktifnya berapa? Nah, misalkan ada 15. Nah, nanti jumlah kumulatifnya udah beda. 15 sama 20 jadinya 35. Itu contohnya. Terus, kolom berikutnya adalah kolom KB pasca persalinan. KB pasca persalinan adalah jumlah pus atau wanita yang habis melahirkan dalam waktu 42 hari setelah melahirkan terus menjadi aseptor KB. Dia terus ikut KB. Itu masuknya di sini. Di Puskesmas A bulan Januari aseptor KB pasca salinnya ada 5 misalkan. Yang melahirkan 20 atau yang melahirkan 20, yang langsung KB ada 5. Yang 15 lainnya KB-nya nanti mungkin setelah anaknya umur 2 bulan atau setelah setahun. Nah, itu nggak masuk KB pasca persalinan lagi. Tapi kalau dalam waktu 42 hari dia langsung KB, itu namanya peserta KB pasca persalinan. Terus kolom berikutnya adalah pus 4T ber-KB. Pus 4T ber-KB itu adalah wanita atau pus yang mempunyai kriteria 4 terlalu. Boleh salah satu, boleh semua-semuanya 4 terlalu itu dimiliki wanita tersebut, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, dan terlalu dekat jaraknya. Dari 4 kriteria ini dia punya 1 kriteria atau 2 kriteria atau bahkan 4 kriteria masuk semuanya. Saat ini dia KB, itu namanya pus 4T ber-KB. Untuk sasaran ini disamakan dengan sheet ini ya, sheet 1, sheet sasaran. Tinggal kopaskan di sini. Kemarin cara menghitung sasaran untuk pus 4T dan KB aktif ini sebenarnya ada rumusnya. Salah satu Bikor kemarin saya lihat sudah share di grup di WAG, bisa dibuka, bisa mencontoh memakai rumus itu atau jenengan hitung sendiri sasarannya juga boleh. Kembali ke pus 4T ber-KB, misalkan ada 3. Dan ini, Puskesmas A ada 3.
Ini contoh mengisinya. Saya contohkan 2 aseptor. Misalkan ada aseptor namanya Sri. Dia habis melahirkan anak yang kelima, habis melahirkan langsung pasang IUD pasca plasenta. Jadi dia adalah aseptor KB pasca persalinan. Sri itu masuk dihitung di mana? Masuk di sini. Dari 5 aseptor ini, salah satunya adalah Sri. Karena dia habis melahirkan langsung KB IUD. Tapi Sri juga dihitung di sini karena dia merupakan pus 4T. Dia punya anak 5, jadi sudah terlalu banyak anaknya. Nah, masuk di sini. Sri juga masuk hitungan di 20 ini karena dia saat ini menjadi aseptor KB baru, KB aktif. Jadi satu orang satu nama Sri itu tadi bisa masuk hitungan di sini dan juga di sini. Masuk KB aktif, masuk KB pasca salin, juga masuk pus 4T per KB. Contoh lain namanya Dwi. Dwi umur 25 tahun, habis melahirkan anak yang pertama, 35 hari setelah melahirkan dia KB suntik. Jadi masih masa 42 hari, berarti Dwi juga termasuk aseptor KB pasca persalinan. Dwi masuk hitungan di sini. Dari 5 ini, satunya adalah Sri, satunya lagi adalah Dwi, dan 3 nama lainnya. Dwi masuk di sini dan juga di sini karena Dwi masuk aseptor KB baru, KB aktif. Dari 20 ini ada Sri, ada Dwi, dan 18 nama lainnya. Tapi Dwi tidak bisa masuk di pus 4T ber-KB ini karena Dwi umurnya 25 dan baru punya anak 1. Kemudian semoga bisa dipahami. Kemudian kolom berikutnya komplikasi. Kita harus bisa membedakan antara efek samping dan komplikasi. Efek samping KB itu adalah kondisi yang biasa, yang normal dialami oleh seorang aseptor KB. Kalau komplikasi adalah kondisi yang tidak biasa, yang tidak normal, yang dialami oleh aseptor KB. Nah, ini sekarang contoh. Aseptor KB suntik, dia mengalami spotting, mengalami gangguan haid. Itu namanya efek samping. Aseptor KB suntik, abses di bagian suntiknya. Nah, itu namanya komplikasi. Kemudian aseptor KB IUD. Dia mengalami keputihan atau nyeri pada saat haid hari awal-awalnya. Itu namanya efek samping. Tapi kalau KB IUD dia terus perforasi di rahimnya, itu namanya komplikasi. Implan, abses di bagian pemasangan implannya, itu namanya komplikasi. Jadi kita harus bisa bedakan antara efek samping dan komplikasi. Kemudian kegagalan. Kegagalan adalah orang yang kemarin masih menjadi aseptor KB, tahu-tahu hamil, padahal masih KB. Itu namanya kegagalan. Kemudian kolom berikutnya DO. DO adalah siapapun yang dengan alasan apapun yang kemarin menjadi aseptor KB bulan ini berhenti. Entah dia mau hamil, entah dia sudah menopause, itu namanya drop out atau berhenti. Sudah tidak menjadi aseptor KB lagi. Kemudian kita masuk di poin yang biru. Poin biru ini adalah poin peserta KB pasca persalinan. Ini merupakan detail atau rincian dari jumlah KB pasca persalinan yang kita laporkan di depan ini. Depan kan kita melaporkan 5. 5 ini apa saja? Itu kita jelaskan di sini. Kita jelaskan di poin yang biru ini. Dari 5 KB pasca persalinan itu, oh ternyata yang suntik, yang kondom tidak ada, 0. Yang pil 0, tidak ada. Kemudian yang suntik setelah 35 hari ada yang suntik ada 2. Yang AKDR ada 2. Yang implan ada 1. Jadi pas 5. Nah, pas 5. Kalau jenengan rinci di sini lebih dari 5, berarti cara ngisinya keliru. Kalau udah 5 berarti alkon lainnya 0.
Nah, ini sama. Ini di total peserta KB pasca persalinan jumlahnya 5. Karena di depan tadi kita melaporkan 5, di sini harusnya jumlahnya juga 5. Kemudian kita lanjut di bagian yang krem atau coklat susu. Ini adalah peserta KB aktif. Nah, di bagian krem coklat susu ini ngisinya beda. Ini kalau di 2 poin di depan, itu yang kita isi putih saja. Kalau di sini, di poin peserta KB aktif itu, baik putih maupun kuning di bulan Januari ini kita isi secara manual semua. Dulu di tahun 2021 kan kita sudah punya jumlah aseptor KB suntiknya berapa. Itu ini diisi secara rinci. Yang kondom berapa, pil, suntik, AKDR dan lainnya itu berapa. Tinggal kita kopas, kita buka laporan lama. Laporan lama kita punya aseptor KB kondom ini sejumlah ini. Kita kopaskan, kita isikan di kolom yang warnanya kuning. Nah, ini dikopas-kopaskan di laporan lama, laporan Desember, aseptor KB lama, aseptor KB aktif lama, jenengan kopaskan, jenengan masukkan di bagian kuning pada bulan Januari ini. Terus yang putih ini merupakan rincian atau detail dari laporan KB aktif yang kita laporkan di depan ini. Kita kan di depan ini KB aktif barunya kita melaporkan 20, kita rinci di belakang. Di belakang itu dari 20 itu yang baru itu menjadi peserta KB kondomnya berapa? Misalkan 3. Kemudian pilnya 5, udah 8. Suntik E ada 8. Nah, ini berapa? 3, 5, 8, nambah 8, 16. 16 kan 20. 20 kan baru 16. AKDR-nya 2. 18. Implannya 2. Udah pas ya 20. 20 berarti di kolom MOW ini kosong, kolom MOP-nya juga kosong. Nah, nanti kita cek, kita hitung. Harusnya jumlahnya sama. Karena di depan kita melaporkan KB aktifnya 20, berarti jumlahnya harus sama. Ini total jumlah peserta KB aktif. Ini tinggal sama dengan MOP ditambah MOW ditambah implan ditambah AKDR tambah suntik tambah pil tambah kondom. Nah, sama 20. Demikian seterusnya sampai bawah. Yang kuning juga sama. Yang kuning ini kan jumlah aseptor KB lama tahun kemarin ya. Kita cek, kita tambahkan juga sama. MOP lama ditambah MOW lama ditambah implan lama ditambah AKDR lama tambah suntik lama tambah pil lama tambah kondom lama, enter. Jadi nanti jumlahnya harus sama. Ini. Jadi di bagian krem atau coklat susu ngisinya agak beda karena di kuningnya pun perlu kita isi secara manual. Ini di Januari. Nah nanti Februari ini udah kuningnya udah otomatis terisi. Kita nggak perlu ngisi manual lagi. Hanya di bulan Januari ini saja di kolom peserta KB aktif yang warnanya krem atau coklat susu ini kuningnya kita isi secara manual. Februari dan selanjutnya sudah otomatis terisi. Demikian Ibu-Ibu cara pengisian format laporan KB. Semoga bisa dipahami dan semoga bulan depan tidak ada kekeliruan lagi. Karena kemarin banyak yang keliru, saya mohon untuk Januari ini dikerjakan ulang khusus di laporan KB. Jadi jenengan kerjakan, kami tunggu nanti hari Selasa besok jenengan kirim ulang baik lewat WA maupun lewat email. Bisa gelondong 1
format laporan ini atau jenengan potong di sheet KB saja juga boleh, terserah lewat WA atau lewat email. Demikian Ibu-Ibu yang bisa saya jelaskan pada siang ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.